Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan lain. Diawali dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, ini ada syaratnya, pecahan biasa itu bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu hanya jika pembilang bagian atas angkanya lebih besar dari penyebut atau bagian bawah. Contohnya, 15/7. Pecahan ini pembilangnya yaitu 15 lebih besar daripada 7 penyebutnya. Nah, ini nanti bisa diubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Cara yang pertama, yaitu dengan cara pembagian menggunakan porogapit. Masih ingat anak-anakku? Di kelas 3, anak-anak sudah mendapatkan. Diingat-ingat kembali bagaimana caranya. Nah, ini kita letakkan angka 15 pembilangnya di dalam atau di sebelah kanan gapitnya ini. Kemudian 7 itu sebagai penyebut diletakkan di sebelah kirinya atau di bagian luar. Sehingga bisa kita hitung 15 dibagi 7, bisa nggak ya? Bisa, tapi bersisa. 2 kali 7, 14. Nah, ini sudah mendekati 15. Bisa kita pakai, berarti 2 kali 7, 14. 2 ini merupakan hasil pembagian dari 15 dibagi 7. Nah, ternyata 15 dibagi 7, 14, ini masih menyisakan 1. Maka 1 ini dinamakan dengan sisa. Sehingga bisa kita tuliskan dari pembagian porogapit ini, 15/7, jika diubah menjadi pecahan campuran, maka penulisannya adalah hasil baginya. Kemudian samping kanannya berbentuk pecahan, yang atas atau pembilangnya kita isi dengan sisanya, sedangkan yang bawah adalah penyebutnya. Sehingga bisa kita tuliskan 15/7 itu hasilnya adalah atau diubah menjadi pecahan campuran menjadi 2. 2 ini adalah hasil baginya. 1/7. 1 adalah sisanya, 7 adalah penyebutnya. Sampai di sini jelas anak-anakku? Baik. Cara yang pertama demikian, yaitu memakai pembagian porogapit. Cara yang kedua, yaitu dengan cara pengurangan bersusun. Ingat bahwa pembagian adalah pengurangan berulang. Nah, coba kita hitung sekarang. 15/7, kita kurangkan dulu. 15 dikurangi 7, hasilnya adalah 8. 8 masih lebih besar dari 7, maka masih bisa dikurangi 7. Hasilnya berapa 8 dikurangi 7? 1. Nah, 1 ini dinamakan dengan sisa. Kemudian pengurangannya berapa kali? Sampai sisanya hanya 1 ini, kita hitung. 1, 2. Ternyata 2 kali pengurangannya. Nah, penulisannya adalah 15/7, jika diubah menjadi pecahan campuran, maka dituliskan pengurangannya berapa kali, yaitu di sini 2 nanti. Kemudian sampingnya pecahannya adalah sisa dibagi penyebutnya. Sehingga pecahan 15/7 jika diubah menjadi campuran hasilnya adalah 2. 2 ini merupakan jumlah pengurangannya, yaitu 2 kali. 1 sisanya per 7. 7 ini adalah bilangan pengurangnya atau penyebutnya. Demikian cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Semoga anak-anakku bisa memahaminya. Jadi, hasil dari 15/7 adalah 21/7. Kita lanjutkan untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Contoh. Yang pertama, 4/5 diubah ke pecahan desimal menjadi berapa? Kemudian B, bentuk desimal dari 3/4 adalah, nanti kita akan hitung. Cara yang pertama, yaitu menjadikan
penyebutnya ke 10, 100, atau 1000. Nah, ini bilangan yang bisa dibagi, bilangan puluhan, ratusan, ribuan yang bisa dibagi dengan bilangan penyebutnya. Nah, untuk penyebut 10, maka nanti angkanya adalah 2, 5, dan 10. Jadi kalau angkanya 2, 5, dan 10, itu nanti kita gunakan penyebutnya 10. Kemudian untuk penyebut 100 ini ada 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Jadi kalau penyebutnya itu 2, 4, 5, dan seterusnya ini, maka penyebutnya dijadikan 100. Kita lanjutkan. Nah, sekarang 4/5, ini soal pertama. 4/5 sama dengan 5. 5 ini lebih dekat ke 10 daripada ke 100. Sehingga kita pakai yang 10, penyebutnya 10. Ya, kita tuliskan 4 kali bilangan berapa, 5 kali bilangan berapa sama dengan berapa per 10. Sehingga bisa kita tentukan 5 kali berapa yang hasilnya 10. Berapa? 5 kali berapa hasilnya 10? Atau 10 dibagi 5? Iya, betul, 2. 5 kali 2 hasilnya adalah 10. Jika yang bawah dikalikan 2, maka atas juga harus dikalikan 2. Masih ingat bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Seperti ini. Nah, 4 kali 2 hasilnya 8. Sehingga 4/5 hasilnya adalah 8/10. Loh, ini bentuknya masih pecahan biasa. Desimalnya mana? Nah, 8/10 itu bisa dituliskan dengan 0,8. Nah, ini alasannya karena dibagi 10, 8 dibagi 10, maka di kanan koma itu harus ada satu angka. Kalau istilah Pak Guru, ini nanti komanya mundur satu angka. Dihitung dari 8 mundur. 1 sesuai dengan jumlah nolnya. Sehingga 8/10 itu sama dengan 0,8 dalam bentuk desimal. Kemudian jawaban B. 3/4 sama dengan 4, itu dekat ke 10. Namun, apakah 10 bisa dibagi 4? Bisa, tapi bersisa. Maka, yang paling mungkin yaitu kita jadikan penyebutnya menjadi 100. Seperti ini, sehingga nanti akan ketemu 3/4. 4 kali berapa hasilnya sama dengan 100? Ya, kali 25. Kan 25 kali 4 hasilnya 100. 25, 25, 25, 25, 100. Jika bawah dikalikan 25, maka atas juga harus dikalikan 25. Sehingga hasilnya adalah 3 kali 25, 75. 4 kali 25 hasilnya adalah 100. 75/100 ini jika ditulis dalam bentuk pecahan adalah 0,75. Nah, ini angka utuhnya adalah, angka bulannya adalah 75. Karena dibagi 100, maka 75 ini mundur komanya 1, 2, sesuai dengan jumlah nolnya. Kita taruh koma di sini, sehingga 75/100 hasilnya adalah 0,75. Nah, ini karena dibagi 100, maka di kanan koma ada 2 angka. Baik, itu cara yang pertama. Kita lanjut cara yang kedua, yaitu dengan pembagian porogabit seperti yang pertama tadi. Sama saja, 4/5. 4 kita taruh di sini, 5 di sebelah kiri. 4 dibagi 5. Oh, ternyata kok lebih kecil daripada bilangan pembaginya, maka tidak bisa. Supaya bisa, maka anak-anak harus menambahkan angka 0 di belakangnya. Jadi 40. Namun karena anak-anakku menambahkan angka 0,
maka di atas hasilnya kamu tuliskan 0 dulu. 0, tuliskan 0, nah, sekarang baru kita hitung. Di sini 40. Di sini adalah 5. 40 dibagi 5. Berapa ya? 5 kali berapa yang hasilnya 40? Siapa tahu? Iya, betul. Hasilnya adalah 8. 8 kali 5 adalah 40. Dikurangi hasilnya 0. Oh, berarti sudah selesai. Sehingga 4/5 jika didesimalkan menjadi 0,8. Cara kedua sama dengan cara ke-1, hasilnya sama. Nah, ini catatannya, pembilang atau 4 lebih kecil dari penyebut, yaitu 5. Maka tambahkan 0 untuk pembilang, hasilnya tuliskan angka 0. Berikutnya soal kedua. 3/4. 3 kita tuliskan di kanan, 4 di kiri. 3 tidak bisa dibagi 4 karena lebih kecil dari penyebutnya. Maka supaya bisa dihitung, tambahkan berapa? 0. Ditambahkan 0. Sehingga 30 dibagi 4. Bisa tidak ya? Coba kita hitung. 4 kali berapa hasilnya 30? Nah, ternyata yang mendekati itu hanyalah angka 28. Karena kalau kita kalikan dengan 8, maka nanti hasilnya adalah 32, jelas melebihi. Nah, ini tadi sudah kita tuliskan, 0-nya 0, hasilnya ini 7. 7 kali 4 adalah 28. Sisanya berapa? 2. Oh, kok masih sisa? Supaya tidak sisa, maka tambahkan 0, 20. Di sini nggak usah tambah 0 lagi, karena sudah ada komanya. Sehingga 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. Sehingga 5 kali 4, 20. Ini sebetulnya dilanjutkan lagi dengan dikurangkan 20 dikurangkan 20, 0. Berarti sudah tidak ada sisanya lagi. Artinya, pecahan 3/4 jika didesimalkan menjadi 0,75. Hasilnya sama antara cara pertama 0,75 dan cara kedua sama. Baik, begitu cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, inilah hasilnya. 4/5 diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,8. Bentuk desimal dari 3/4 adalah 0,75. Kita lanjutkan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contoh, 3/5 diubah ke persen menjadi berapa? B, bentuk desimal dari 8/25 adalah, mari kita hitung bersama. Kalau ada cara 1, pasti nanti ada cara kedua. Cara pertama, jadikan penyebutnya ke 100. Ingat bahwa persen itu adalah bilangan yang dibagi 100 atau per 100. Kemudian untuk penyebut 100, maka nanti angka penyebutnya adalah 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Nah, sekarang kita hitung 3/5. Kita jadikan penyebutnya ke 100. 5 kali berapa hasilnya 100? 3 kali berapa hasilnya nanti? Titik-titik. Kita hitung 5 kali berapa hasilnya 100? Berapa, nak? Sama saja dengan 100 dibagi 5. Ya, 20. 5 kali 20 hasilnya adalah 100. Kalau yang bawah dikalikan 20, maka yang atas juga harus dikalikan 20. Sehingga ketemu 3 kali 20 hasilnya adalah 60. 5 kali 20 adalah 100. 60/100. Ingat, bilangan yang dibagi 100 itu dinamakan atau bisa diganti tandanya dengan persen. Sehingga 60/100 ini bisa ditulis dengan 60%. Jadi 3/5 itu sama dengan 60%.
Berikutnya 8/25. Ini juga kita jadikan 100 karena persen. 25 kali berapa hasilnya 100, nah? Ya, 100 bagi 25, 4. Betul. Sehingga karena bawah dikalikan 4, maka atas juga harus dikalikan 4. Sehingga hasilnya 8 kali 4, 32, 25 kali 4, 100. Sehingga ketemu angka 32%. Berikutnya cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan cara mengalikannya dengan 100%. Bagaimana caranya? Nah ini, untuk soal A, 3/5 dikalikan dengan 100%. Yang 3 dikalikan 100, yang atas 300, yang bawah tetap 5. Kalau perkalian seperti ini ya, besok akan kalian pelajari di kelas 5. 300 dibagi 5%. Hasilnya adalah berapa ya? Ini kalau nolnya dihilangkan dulu, 30 dibagi 5, 5 kali berapa? Hasilnya 6. 5 kali berapa? Hasilnya 30. Maka hasilnya adalah 60. 300 dibagi 5% adalah 60%. Sehingga pecahan 3/5 itu nilainya sama dengan 60%. Berikutnya yang B, 8/25, kalikan 100%. Sehingga hasilnya 8 kali 100, 800, yang bawah tetap sama, persen, 800/25%. Hasilnya berapa ya? Ya, dihitung hasilnya nanti akan ketemu 32%. Cara yang kedua sama dengan cara yang pertama. Sehingga hasilnya adalah 3/5, jika diubah ke persen, hasilnya adalah 60%. Kemudian B, bentuk desimal dari 8/25 adalah 32%. Mengubah pecahan biasa dari persen, insya Allah paham ya anak-anakku ya, mengerti ya, insya Allah.